Oke, selamat pagi ya. Video kali ini bukan video untuk mereview barang dikirim. Jadi mulai ke depannya saya agak longgar ya. Soal mereview karena mungkin saya tiap hari mengirim banyak banget barang ya. Jadi mungkin ada orang yang merasa nggak senang atau sirik atau bagaimana saya nggak tahu. Karena video-video ini kan masuk di YouTube ya, masuk di YouTube, jadi mungkin ada yang merasa sirik atau wih jualannya si Jungki rame, jualan gua enggak, jadi ada yang berkomentar negatif. Ada juga yang merasa nggak senangnya, nggak tahu kenapa, karena saya dibilang banyak omong ini itu. Nah, jadi video kali ini bukan untuk mereview karena tiap hari kita kiriman pasti jalan terus gitu ya. Jadi untuk kedepannya saya akan mengurangi soal review-review ya. Jadi eh, yang video-video Anda lihat itu ya Anda bisa nonton untuk mobil-mobil yang lain yang sebelumnya. Dan misalnya kalau Anda minta di-review ya baru kita review, kalau enggak kita nggak review ya. Karena ada pembeli yang minta loh review di YouTube, Bang, barangnya ya jangan lupa Bang, nanti kasih linknya ke saya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita mau membahas mengenai masalah ya. Jadi saya ada beberapa poin. Ada yang berkomentar negatif juga ya. Ada yang saya beli apa jual beli di online shop di Tokopedia di Bukalapak saya diberikan bintang satu. Sebenarnya sih bintang nggak masalah ya, cuma kadang-kadang memang kita sudah berbuat yang terbaik tapi tetap dikasih bintang satu, ya agak kesel sih ya. Tapi nggak masalah juga karena hidup saya bukan di tangan bintang ya, nggak masalah. Cuma kita perlu berikan klarifikasi ya. Jadi saya selalu berbicara adalah LED yang bagus, syarat bolam bagus ketiga adalah harus bisa adjustable. Harus bisa adjustable. Pengertian adjustable itu adalah bisa diputar, didorong maju, ya, bisa diputar dan didorong maju. Nah, adjustable ini memang banyak orang yang sudah beli atau sebelum beli, Pak, bohlam yang Bapak jual kan adjustable. Itu saya ngeri jatuh lupa. Pak, saya ngeri copot, Pak. Saya ngeri itu kendor Pak, goyang-goyang bergetar. Jadi begini loh, adjustable ini ya tidak bakal copot atau tidak bakal goyang karena ini presisi. Dia lihat video saya katanya saya muternya enak banget katanya. Oke, tadi ada telepon ya, ternyata kurir JNT jadi terputus paket nih baru sampai resikol ya. Jadi buat Anda nih saya skip dulu. Saya mau menyebarkan kebaikan, saya bukan pedagang obat, saya juga beli lecithin ya, katanya untuk Anda orang yang gemuk atau sering makan gorengan nih penting nih ya, lecithin untuk menjaga kesehatan hati, gamma GT, SGOT ya yang jelek-jelek. Sebelum Anda kena hepatitis atau kanker hati, makan lecithin. Kenapa? Karena saya baru dikasih tahu kemarin. Orang yang gemuk-gemuk, orang-orang yang sering makan gorengan tuh hatinya terbungkus oleh lemak. Minum lecithin katanya. Ya, supaya sehat. Oke, kita lanjut ya. Jadi soal soal adjustable itu ada yang mengeluhkan, bukan mengeluhkan. Jadi maksudnya belum beli ditanya, Pak takut copot nggak? Takut bergetar nggak? Jadi gini loh, ini itu bisa adjustable. Ini tidak mungkin copot bro, ya. Tidak mungkin copot karena ini kenceng. Dia bilang katanya saya muter dengan gampang, jadi saya takut copot. Jadi kalau kita ini pegang, kita ini tidak bakal copot bro, ya tidak bakal copot. Jadi ini kalau Anda pasang di fog lamp ya, ya kencang putar, Anda mau ini bisa diputar-putar kemanapun ya, dia tidak bakal copot, nggak bakal copot ini. Jadi ini memang dibikin bisa adjustable tetapi tidak mungkin copot ya, tidak mungkin copot bro ya. Jadi pokoknya intinya Anda mau berdebat dengan saya ini nggak bakal copot ya, dan tidak perlu dilem ya, tidak perlu dilem. Kalau dilem jadi tidak bisa adjustable lagi, jadi cilaka dong ya. Justru syarat bolam bagus itu harus bisa adjustable. Jadi kalau Anda lem copot apa tidak bisa di adjustable lagi, jadi percuma tuh itu barangnya jadinya ya. Syarat ketiga bolam bagus adjustable-nya tidak terpenuhi ya. Kenapa saya bikin video ini contohnya bolam yang adjustable di fog lamp H16. Nah,
Ini di bolam H7. Kemarin ada order untuk Kawasaki ya, motor ya, Jet 800, Jet 250 atau Ninja ya. Nah, dia memberikan saya bintang 1. Nah, bintang 1 itu dia bilang karena LED-nya adjustable jadi bisa copot. Itu tidak mungkin kalau menurut saya. Kenapa? Karena adjustable ini kenceng banget untuk tipe ini. Ini tipe triple Cooper PCB. Kita mau memutar ini kenceng banget, bro. Kenceng banget, bro. Jadi kalau ini pun kita sudah tarik mundur, kita goyang-goyang, ini tidak bakal copot. Ya, padahal ini udah ditarik mundur loh. Nah, ini kalau ini kita dorong mentok. Ini nggak mungkin copot, bro. Ya, tidak mungkin copot. Jadi jangan dilem adjustable-nya. Jangan Anda oleskan lem di adjustable karena tujuan adjustable adalah dengan untuk tujuan memutar. Anda bisa nyari fokusnya. Gitu ya. Jadi jangan dilem. Kalau Anda lem artinya LED-nya jadi tidak bisa adjustable, itu Anda salah. Ya, jadi harus fix. Jangan dilem. Ya, biarkan dia adjustable. Bisa copot, Pak. Katanya saya touring copot, ya. Saya takut touring copot. Jadi LED ini tidak bakal copot adjustable-nya ya, karena di sini juga sudah ada karetnya. Nah, permasalahannya adalah saya tahu, tetapi tidak ditanyakan. Jadi gini loh, Anda beli barang di saya ya, saya sudah menyediakan nomor customer ya. Anda boleh ngomong ini nomor customer service atau nomor apapun, ini adalah nomor saya. Anda bisa WhatsApp kalau Anda nggak paham soal pemasangan. Memang saya tahu mungkin Anda pintar, ya. Tapi ada alangkah baiknya tanyakan kepada orang yang lebih paham di bidangnya. Contohnya kalau saya kan mainnya di lampu. Jadi barang sampai jangan istilahnya bergerak sendiri gitu loh. Ya, ada baiknya ditanyakan, Pak, ini langkahnya bagaimana? Saya siap kok menjawab gitu ya. Jadi jangan gerak sendiri. Barang sampai pokoknya gua mau pasang sendiri. Nah, giliran gagal atau giliran buntu, nggak mengerti, salah pasang, baru udah komplain, kasih bintang 1. Jangan seperti itu. Jadilah pembeli yang cerdas. Ya, tapi saya ngomong begini, ngomong apapun tetap saya sebagai pedagang, sebagai penjual tetap kalah ya. Dari zaman Kaskus pun kita juga sudah tahu, Anda lawan customer, Anda menang tetap Anda kalah. Anda diam juga tetap Anda kalah. Jadi intinya adalah pedagang itu adalah di posisi yang lemah ya. Seperti Anda kirim barang, barang tersebut udah dikirim ke JNE, barang tersebut hilang, yang disalahkan siapa? Tetap pedagangnya, bukan JNE-nya gitu ya. Jadi barang utuh bagus dikirim pecah di jalan, rusak, dibanting sama ekspedisi yang salah, tetap pedagangnya. Jadi pedagang di posisi yang lemah, ya sudah kita akui, nggak apa-apa. Saya di posisi yang lemah, jadi jangan gerak sendiri ya. Kenapa jangan gerak sendiri? Karena tanyakan ke ahlinya atau tanyakan yang lebih paham. Oke, kita bahas ya mengenai Jet 250, Jet 800 atau Ninja Karbu. Jadi lampu originalnya Ninja Karbu itu atau Jet 800 seperti motornya Bro Henry Liao ya. Ini adalah tipe H7 bohlamnya. Nah, bawaan dari pabrik bohlam H7 itu seperti ini. Nah, dia harus ada namanya converter. Nah, converter ini yang dipasangkan di sini. Gitu ya. Nah, kalau Anda ganti LED ya, kalau Anda ganti LED, dia itu kan ada converter yang harus dilepas. Jadi ini berupa plat begini saja. Sama dong seperti ini kan. Nah, kalau Anda pasang ininya begini saja langsung, itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa karena tidak ada ganjelan ininya. Gap ininya gede. Jadi kalau Anda klipin dia akan goyang-goyang. Nah, sama dia di lem. Nah, itu langkah yang kalau menurut saya boleh dibilang benar atau salah. Karena kalau dilem dia tidak bisa dilepas lagi. Ya, yang benar adalah kelipan ininya nih agak ditekan ke dalam. Jadi waktu ini dipasang ya agak ditekuk. Jadi supaya ininya nekennya lebih ke dalam. Jadi supaya dia tidak goyang. Ya, kalau ini goyang Anda masih bisa ganjel. Ganjelnya dengan apa? Dengan spons atau spong. Intinya begitu.
Ya, karena kenapa? Memang di bolam-bolam H7, H1 itu suka ada converter, ya, converter. Nah ini bolam H7. Nah, ini converter bolam H1. Nah, seperti ini. Ada converter. Nah, bolam-bolam yang seperti ini yang memang agak ribet untuk Anda memasang. Nah, makanya lebih baik ditanyakan. Ya, jangan bergerak sendiri, terus kemudian jalan buntu dilem, terus saya dikasih bintang 1 gitu ya. Itu kesalahan Anda sendiri karena Anda tidak mau bertanya. Karena padahal Anda sudah tahu nomor saya, WhatsApp, ya. Seperti itu. Jadi, soal bohlam adjustable atau tidak ya, penting ya untuk Anda. Jadi jangan dilem. Kalau Anda mau ngelem ininya ya ke reflektor sih boleh-boleh saja, nggak masalah. Cuma Anda bodoh kalau Anda lem. Artinya Anda tidak bisa dibuka lagi. Ya, aturan jangan dilem. Saya tidak merekomendasikan Anda lem. Tapi kalau mau Anda lem ya terserah. Berarti Anda jalan buntu. Ya. Terus Anda berikan saya bintang 1 ya berarti salah Anda sendiri. Ya, langkahnya salah ya. Jadi ini jangan dilem. Jadi ini kelipan ini kurang, Anda bisa lebih tonjolkan ini supaya ini lebih nendang ke dia, supaya dia neken. Kenapa? Karena ini tipis. Sedangkan kalau bawaan aslinya bohlam ini dia tebel. Tuh, tebel. Ditambah bohlamnya. Nah, ini bohlamnya. Jadi kira-kira ketebelannya adalah untuk ngepres segini. Sedangkan ini cuma tipis. Jadi makanya kawat ininya kurang nendang, makanya goyang-goyang, dia bilang bisa lepas. Padahal yang dimaksud lepas itu adalah bukan dari adjustable-nya, ya. Karena kalau adjustable ini, kalau ini udah dipasang, ini tidak bakal lepas, bro. Anda mau tabrakin motor Anda atau Anda mau off-road, ini nggak bakal lepas. Ya, ini nggak bakal lepas. Karena ini kenceng, antara LED dengan dudukannya kenceng. Yang bikin dia kendor adalah karena ini tipis. Ini tipis. Sedangkan ini tebal jadinya. Nah, ini tipis lawan tebal. Jadi ininya kurang nendang kawatnya. Nah, kurang nendang itu Anda bisa pakai tang lebih ditonjokin ke dalam. Jadi supaya bisa lebih ngepres. Ya, seperti itu. Jadi paham nggak? Ya, jadi kalau ini adalah gapnya, ini adalah gapnya segini. Sedangkan ini gapnya hanya pipi. Jadi makanya kelipan ini kurang nendang. Jadi kalau ini dipasang, ya, ini dipasang, walaupun ini sudah ditonjokin ke dalam, ya, ini akan tetap goyang. Nah, goyang otek begitu, Anda tinggal kasih spons. Jadi supaya dia lebih, spons itu untuk peredam getaran, gitu ya. Nah, nanti saya akan ambilkan sponsnya. Nah, kita akan coba praktekin. Nah, Anda bisa cari spons, ya. Spons itu barang semacam busa. Jadi seperti zaman dulu sendal jepit swallow atau spons apa yang ngomongnya. Pokoknya barang-barang yang keras ya, yang keras tapi nggak terlalu keras juga atau lembut. Nah, Anda bisa gunting ya, Anda gambar, Anda gunting seperti ini. Nah, Anda gunting seperti ini, Anda bisa taruhkan di sini. Ya, Anda bisa taruhkan ini karena ininya tipis, ya, ini tipis karena kalau originalnya tebal. Nah, kita bisa selipkan ini di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini sama-sama tebelnya. Tuh. Nah, sama-sama tebelnya, jadi ini kita pasang di sini. Ini pasang di sini. Nah, ini baru taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nah, taruh di sini, ini diklipin. Nah, udah diklipin, selesai, kencang. Tidak goyang-goyang. Baru bola masuk. Nah, bola masuk, dia bilang bisa lepas, bro, katanya. Bisa copot, bisa rusak. Ini kalau sudah terpasang dengan benar, tidak mungkin copot. Ya, jadi intinya adalah Anda nggak paham dengan orang yang paham, berbeda, gitu ya. Makanya kenapa saya memberikan nomor ya buat Anda yang sudah beli LED-nya. Anda mau beli di online shop, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, silakan Anda WhatsApp ke saya, kita konsultasi. Jangan Anda bergerak sendiri, ya. Jangan Anda bergerak sendiri, giliran masalahnya buntu, Anda tidak bertanya, Anda langsung bintang 1, seperti itu. Nah, makanya kenapa saya kalau melihat toko-toko lain ya, banyak
eh, wajib bintang 5 supaya garansinya jalan. Oh, saya baru mengerti. Jadi akan kita terapkan ke depannya. Jadi kalau bintang 1 tidak bintang 5 nggak ada garansi yang barang yang Anda beli. Oh, saya mulai paham gitu ya. Jadi saya kepikiran ke depannya akan menerapkan seperti itu. Jadi wajib bintang 5 baru garansi berjalan, tetapi saya pikir tidak adil juga. Memang itu hak Anda memberi bintang 1 karena Anda tidak puas. Tetapi tidak puas itu karena kesalahan Anda sendiri, karena Anda tidak bertanya soal pemasangan, malah Anda lem. Ya, jadi sekali lagi adjustable itu penting. Ya, kenapa adjustable itu penting? Karena supaya LED-nya itu bisa diputar begini posisinya, bisa begini, bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Ya, apalagi LED ini mempunyai keunggulan ada tambahan satu buah dot chip. Anda dot chipnya ini bisa taruh di bawah atau Anda putar, Anda taruh di atas. Ini berbeda hasil outputnya. Kalau Anda taruh di atas, hasil outputnya akan lebih tebal ke bawah. Kalau Anda taruh di bawah, akan lebih tebal di atas. Jadi kalau lampu ini satu untuk low beam, satu untuk high beam. Untuk low beamnya Anda bisa taruh tambahan dot chipnya di atas. Tapi kalau untuk yang high beam tambahannya di bawah supaya sinar ke atasnya lebih padat. Gitu makanya fungsi adjustable gitu ya. Jadi adjustable itu penting bukan berarti merugikan Anda bisa lepas, tidak bakal lepas, Bro. Ya, saya paham, mungkin Anda kecewa soal bisa lepasnya, tapi lepasnya itu gara-gara adalah ininya tipis. Gara-gara ininya tipis. Ya, ininya tipis, Bro. Nah, sedangkan kalau bohlam H7 langsung yang sama-sama tipis, ya, Anda pasang di sini, itu pun juga akan oglek-oglek, akan goyang-goyang. Tuh, bohlamnya goyang-goyang tuh, tidak bisa duduk dengan benar. Kenapa tidak bisa duduk dengan benar? Ya, kenapa tidak bisa duduk dengan benar? Karena tipis. Ya, tipis. Tuh, tipis ininya. Karena tipis. Sama seperti ini, tipis. Nah, H7-nya butuh ada namanya converter. Jadi ini menambah ketebalan. Kalau ini menambah ketebalan, ini dipasang di sini, ya, ini dipasang di sini, jadi ngepres. Ya, ini kan tebal nih. Ya, dibandingkan ini kan tipis. Ini juga kan tipis. Ya, jadi ini tebal. Nah, tebal ininya jadi bisa ngepresnya dengan kenceng, neken. Jadi dia tidak goyang tuh, kenceng. Gitu ya. Jadi harus paham. Jangan saya dikasih bintang 1 dulu karena semua barang yang dijual itu istilahnya memang benar harus bisa dipasang gitu ya. Anda sudah beli keluar uang mahal, saya juga mau Anda yang terbaik. Tetapi kalau Anda tidak konfirmasi atau Anda tidak istilahnya tidak bertanya, Anda main langsung bintang 1 ya berarti artinya kan gimana ya? Ya Anda ngerti lah ya. Karena saya menyediakan nomor loh. Anda belum tentu pedagang lain mau kasih nomor ya. Kadang-kadang ditanya aja, Pak itu bisa nggak buat mobil ini? Dijawabnya sesuai deskripsi ya Kak. Nah yang begituan Anda lebih parah dibandingkan saya. Saya istilahnya fast respon loh terhadap Anda gitu ya, terhadap Anda calon customer saya semua gitu ya. Jadi harap dipahami soal adjustable itu penting ya. Nah, antara ini dengan bohlam yang bisa di-adjustable kan ininya antara ini. Nah, antara ini nggak mungkin lepas, Bro. Ya, nggak mungkin lepas mau bohlam merek apapun. Ya, antara adjustable kan antara ininya dengan ini. Nah, ini dipasang bagian ini kan bisa diputar nih. Ini mau ditarik mundur sedikit pun ini tidak bakal lepas, gitu ya. Jadi adjustable ini penting. Nah, ini soal pertama ya yang mau kita bikin kontennya. Jadi adjustable itu penting dan tidak mungkin lepas, ya. Penting ya, cukup. Jadi kalau untuk Anda yang order Jet 250, Jet 800, Ninja Karbu, ya, LED-nya yang rekomendasi adalah tipe ini. Jangan lupa Anda cari spons sendal jepit yang bekas-bekas tuh yang zaman dulu yang swallow yang sering putus. Anda gunting bikin seperti ini ya. Nih saya ulang caranya. Jadi ini dilepas dulu. Ini udah dilepas. Nah, ini Anda pasangkan di sini.
Nah, kalau ini dipasangkan begini, ini dikunci, dia karena dia tipis ya, kurang neken, jadi Anda harus nambahkan begini nih. Anda sebenarnya bisa sih pakai plastik atau apa, Anda cari, tetapi saya lebih rekomendasi pakai spons. Kenapa? Sebagai peredam getaran ya, karena dia kan lembut, jadi ini ditaruh di sini, masuk, plek, udah masuk dengan benar tuh, kunci, nah baru begini ditekan. Kan gini kan enak ya. Tuh, selesai. Ya, jadi ini duduk dengan benar dudukannya, Anda baru pasang. Jadi tidak perlu dilem. Kalau Anda dilem artinya mati, tidak bisa dilepas, Bro. Ya, selesai. Dan LED ini tidak bakal jatuh. Anda mau touring, Anda mau tabrakan, Anda mau masuk jurang, tidak bakal lepas, Bro, LED-nya, ya. Tidak bakal lepas, ya. Tidak bakal lepas. Ya. Nah, nanti dibandingkan dengan, wah Pak, saya masang di mobil saya Nissan Livina PNP, ya beda bro, dudukannya itu H11, ini kan H7. Ya, makanya pabrikan mobil membuat tipe-tipe LED ada H1, ada H7, ada H4, ada H27, ada H16, ada ada BH, ada BRA, ya. Itu beda-beda bro, jadi Anda nggak bisa samakan gitu ya. Memang mungkin mobil Anda memamerkan mobil Anda sombong, lampunya terang, lampu ini juga saya yakin nggak kalah terang. Terang sih sudah pastilah, karena saya sudah bilang bolam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Ya, cuman ya Anda nggak bertanya kepada saya pemasangannya bagaimana ya. Jadi untuk Anda nih calon customer yang baru, kalau Anda mau masang ya, sudah beli di online, ini ada nomor WhatsApp saya, silakan WhatsApp. Lain hal lagi kalau saya tidak balas atau tidak bantu soal pemasangan, Anda boleh bintang 1. Tapi kita standby kok tiap hari ya, sampai malam pun jam 1 pun kalau saya belum tidur pun Anda mau nanya pun saya balas kok. Semalam aja ada ya yang nanya buat R25. Oh Ninja FI, dia pemasangannya kurang oke. Bagaimana cara settingnya? Saya balas kok. Gitu ya. Oke, jadi berpikir lagi lah Anda soal bintang. Memang saya tidak hidup dari bintang, tetapi saya agak kecewanya karena kita sudah berusaha yang terbaik, tapi masih aja ada orang yang menganggap kita belum baik ya. Oke, gitu aja. Terima kasih juga sudah order ya. Buat Anda yang belum order, kalau Anda ragu tidak usah order. Saya bukan sombong karena saya juga hobi ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya dibilang jago ngomong, bacotnya gede, ya saya bacotnya gede, nggak apa-apa. Anda nggak usah nonton. Ya, saya tidak memaksa Anda nonton. Anda nonton, saya dapat iklannya kok. Jadi mendingan Anda jangan nonton. Jangan subscribe juga. Oke. Ya, terima kasih. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah mengenai fog lamp, pembicaraan fog lamp ya. Kenapa saya bilang soal pembicaraan fog lamp? Jadi begini ya. Beberapa hari yang lalu kan saya banyak jual fog lamp ya, mungkin ada orang yang nonton ya dari bengkel juga atau dari mana saya nggak tahu. Jadi mengomentari soal fog lamp. Jadi saya rekomendasikan Anda gantilah fog lamp pakai LED ya, terutama bolamnya adalah JL3, bolamnya ini. Ya. Saya juga menjelaskan di situ bahwa fog lamp Anda bisa fungsikan sebagai lampu bawah, membantu Anda penerangan di malam hari. Nah, dikomentarin nickname-nya garage apa, mungkin dia bengkel ya, mungkin bengkel mesin atau bengkel modifikasi di mesin. Jadi kita sebenarnya sama-sama bekerja di bidang yang ilegal. Anda memodifikasi mesin, saya memodifikasi lampu. Jadi kalau undang-undangnya, kalau Anda memodifikasi mesin, jadi Anda memodifikasi HP-nya, menaikkan torsinya. Apalagi sekarang ada pajak karbon. Anda memodifikasi, misalnya Anda ganti knalpot saja, ada katalis knalpot mobil Anda copot katalisnya, jadi lari mobil Anda jadi lebih kencang, tetapi polusi udaranya berlebih. Jadi sekarang ada pajak karbon, itu mestinya juga ilegal. Anda menaikkan horsepower dengan Anda meremap atau Anda memasang dustek atau Anda mengganti-ganti aksesoris yang menambah performa mesin, itu juga sebenarnya dibilang ilegal. Jadi kita sama-sama bekerja di bidang yang ilegal. Kalau Anda bilang saya ilegal, Anda pun ilegal. Gitu ya. Jadi kita sama-sama di ilegal ya. Bekerja di ilegal dan sama-sama bisa ditangkap ya. Jadi permasalahannya adalah dia bilang mobil-mobil di Eropa atau di negara Eropa menggunakan fog lamp di kondisi jalan biasa bisa ditangkap. Nah, jadi dia keberatan saya menjual lampu fog lamp untuk membantu penerangan mobil-mobil yang ada di Indonesia.
karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Masalahnya begini ya, Anda beli mobil Toyota Innova, Anda beli Reborn, harga 350 juta sampai 400 juta, tipe V misalnya, atau tipe G, ya, atau Venturer atau tipe Q yang harganya 400 atau 500 juta, ya, atau Anda beli Fortuner VRZ, ya, atau Anda beli yang VRZ yang sekarang sudah full LED, dah. Anda beli VRZ yang lama, beli bekas mungkin harganya masih 400-an ya. Anda pakai tuh mobil, terus lampu depannya nggak terang, ada headlamp dan ada fog lamp kan. Nah sekarang Anda apakah aman jalan bersama keluarga Anda merasa lampunya nggak terang? Tentu yang punya mobil tersebut akan mencari tukang lampu. Sama seperti saya nih, atau seperti sama pengguna lain, dia baru beli mobil expander. Wah ternyata dipakai expander lemot ya bawahnya. Tentu si yang punyanya kalau merasa keberatan dan dia merasa nggak enak dan dia punya duit, dia akan cari bengkel tune up atau dia akan cari bengkel-bengkel modifikasi. Mungkin yang saya tahu mungkin dia bakal ke Rev Engineering atau dia bakal ke Soleh Sigma Speed atau dia bakal ke bengkel-bengkel manapun yang bisa membuat tenaga mobil dia jadi lebih kencang. Mungkin dengan remap atau dengan mengganti downpipe atau dengan mengganti piston atau mengganti, kalau motor mah seringnya di bore up ya ngomongnya, X-Max 250 bore up jadi 350, atau Anda punya Vario 160 bore up jadi 2,5 gitu ya. Jadi kalau di mobil saya jarang dengar bore up, teman saya lebih sering dengar porting polish, remap ya. Nah, jadi dia karena expander bawahnya lemot, dia punya duit, dia bawa ke bengkel, bengkel tersebut nyaranin di remap. Wih, naik 5 HP setelah di dyno. Oke. Itu ilegal nggak? Ilegal dong. Nah, sama. Dia merasa mesinnya kurang oke, dia bawa ke bengkel terus dicun mesinnya. Nah, sama. Dia punya mobil Venturer. Dia merasa lampunya kurang, dia bawa ke bengkel saya, dia konsultasi ke saya. Saya bilang saya rekomendasi, Pak, Bapak pakai LED ini. Taruh di fog lamp aja, Pak, untuk membantu penerangan Bapak. Nah, terus ada orang berkomentar, wah itu ilegal nih Pak. Ya, intinya kalau Anda merasa itu ilegal, ya nggak usah beli, itu aja intinya. Nah, sama seperti memodifikasi mesin juga sebenarnya ilegal, karena di STNK Anda kan sudah tertulis mungkin CC-nya. Nah, sekarang apalagi ada pajak karbon, ya. Nanti mungkin di STNK ada tambahan tuh pajak karbon. Ini berapa gram per kilometer gitu ya. Ada tambahan seperti itu. Jadi, intinya adalah Anda merasa nggak terang, juga jalan kan tidak safety. Anda merasa mobil Anda lemot juga Anda juga bawanya kan nggak enak, dut-dutan misalnya. Nah, jadi saya menawarkan solusi yang mudah, yang simple. Anda tinggal menambahkan atau mengganti lampu bawah Anda, lampu fog lamp Anda menjadi yang lebih terang. Itu aja. Dan listriknya pun hemat kok, ya karena pakai LED. Jadi itu solusi yang mudah gitu ya. Karena kenapa? Jalan di Indonesia kan Anda tahu sendiri gelap gitu ya. Jalan di Indonesia kan gelap, tidak semua jalan memang yang terang ya. Karena Indonesia itu kan luas dari ujung sono ke ujung sini gitu ya. Seperti zaman dulu di Bekasi, Kalimalang itu gelap banget. Waktu itu di Jakarta sudah ganti lampu jalannya pakai LED. Ya, dulu kan masih pakai lampu-lampu metal halide atau lampu argon yang warnanya oranye-oranye. Ya, jadi inilah salah satu solusinya. Jadi bukannya kita berbicara ilegal atau tidak. Dia bilang bisa ilegal kenapa? Karena menyilaukan. Nah, makanya kalau Anda menyimak video saya selalu berbicara begini. Ya, makanya LED yang Anda beli di saya kalibrasi. Kenapa saya kalibrasi? Karena Anda beli sama saya kalibrasi. Kenapa? Karena saya tidak mau Anda enak, terang, tetapi mengganggu orang lain atau polusi cahaya. Anda kalau subscriber saya pasti Anda tahu tentang itu saya bicara gitu ya. Jadi Anda beli LED ini terang, tapi saya juga tidak mau mengganggu orang lain. Kenapa? Karena saya mau Anda aman dan nyaman. Kenapa? Karena orang di jalan zaman sekarang itu emosian. Anda disalip sedikit nggak pakai sen dia nggak seneng, dia mau nyalip balik. Anda diklaksonin suruh dia minggir, jalan di kanan dia lambat, nggak senang bro. Banyak orang seperti itu, tidak senang. Nah, makanya jangan sampai Anda pakai lampu ini, Anda terang, tapi mengganggu orang lain. Nah, mengganggu orang lain ini dalam arti polusi cahaya. Gitu ya. Jadi kenapa saya menambahkan solusi
supaya mobil-mobil zaman sekarang seperti mobil expander yang baru headlampnya sudah LED. Seperti Anda punya mobil Terios, Rush, headlampnya sudah LED. Atau Anda punya Sigra atau Calya, bawaan pabriknya sudah LED. Atau Anda punya Avanza Veloz atau Anda punya Avanza yang 2020, bawaan headlampnya sudah LED. Banyak orang yang mengeluh nggak terang. Nah, solusinya bagaimana? Apakah dimodifikasi headlampnya? Dimodifikasi sulit untuk headlampnya itu. Saya bisa ganti emitter, tetapi mesti di black, ya, mesti dibuka mikanya, diganti chipnya, diganti drivernya. Bisa, solusinya satu mahal, kedua kerjanya berat dan resikonya gede. Resikonya gede, salah satu masuk air. Nah, solusi yang paling mudah bagaimana? Kita manfaatkan lampu yang ada. Nah, di mana? Di bumper yang orang biasa sebut fog lamp. Nah, kita ganti bolamnya seperti itu. Ya, jangan bilang saya ngomong dibulak-balik karena saya ngomong nggak pakai naskah. Jadi saya apa yang saya bicarakan ini keluar dari kepala saya, gitu ya. Jadi kalau yang merasa keberatan ya nggak usah follow, nggak usah subscribe, nggak usah nonton, ya. Jadi saya hanya memberikan solusi yang mudah, yang simple untuk Anda yang PNP, yang plug and play, tidak merusak garansi, tidak motong-motong kabel, tidak buka-buka ini itu. Jadi tinggal pasang, selesai. Nah, taruh di fog lamp, gitu ya. Nah, pakai lampu fog lamp silau, belum tentu. Kalau Anda nyorotnya nggak bener ke atas, iya silau. Tetapi kalau menurut saya fog lamp mobil itu posisinya di bawah dengkul, jadi saya rasa nggak bakal silau, ya, nggak bakal silau. Makanya carilah LED yang bagus fokusnya dan dikalibrasi, ya. Nah, dijawab juga di komentar itu panjang lebar saya baca, dia bilang masa mobil Mercy di Eropa atau di luar negeri dia bilang itu lampu bawah bukan fog lamp. Saya waktu itu pernah membuat video bahwa itu saya bilang bukan fog lamp. Kenapa? Karena kalau fog lamp itu lampu kabut itu mestinya 3000 Kelvin warnanya kuning. Bukan halogen biasa, bukan warna putih. Tetapi Anda bisa lihat mobil-mobil sekarang baru ya, seperti mobil CX-5, CX-3, CX-5 yang baru ya, atau CX-7, CX-9, keluaran dari Mazda atau di Toyota seperti Toyota Fortuner yang Q, yang Venturer ya, yang terbaru, seperti di Pajero juga ya, seperti di Fortuner yang baru juga. Dia fog lamp-nya bawaan pabriknya kan sudah LED. Tetapi kenapa kalau itu untuk fog lamp, tetapi kenapa bawaan pabrik kasih warnanya tetap warna putih? Padahal warna putih itu tidak bakal bisa tembus. Di situ dulu pertanyaan saya. Padahal pabrikan gampang sekali loh. Itu buatan apa? Rumah fog lamp-nya buatan Koito. Padahal dia tinggal telepon bos Toyota. Koito, gua mau desain mobil nih. Fog lamp mobil gua mau pakai LED. Tolong bikinin. Ya tentu kalau itu buat fog lamp, ya dia tinggal pesen dong. Si Koito tinggal bikin. Chipnya dia kasih warna 3000K atau warm white setidaknya. Tapi kenapa warna putih? Ayo. Itu ya. Jadi ini menjadi perdebatan. Saya juga mau menjawab gitu ya. Anda mungkin punya pendapat sendiri, masing-masing orang mungkin punya pendapat sendiri gitu ya. Jadi fog lamp itu mestinya 3000 Kelvin, warnanya kuning pekat ya, bukan warna putih atau bukan warna halogen standar. Karena kenapa? Itu tidak bakal tembus, Bro. Ya. Tidak bakal tembus ya. Kalau Anda pernah coba, pernah pakai, ya coba aja. Kalau menurut saya kalau untuk fog lamp benar-benar mesti warnanya 3000K, warna kuning. Jadi mobil-mobil zaman sekarang memang lampu bawahnya disebut fog lamp ya. Tetapi kalau saya bilang itu bukan lampu fog lamp juga. Anda boleh pakaikan ya, jalanan di kondisi biasa. Kalau memang Anda merasa nggak terang gitu loh ya. Karena kalau Anda jalan malam nggak terang juga membahayakan diri Anda sendiri, keluarga Anda dong. Masa Anda mau nabrak-nabrakin orang kan gitu ya. Karena kan daerah-daerah di Jakarta lampunya masih belum, ya kita ngomong deh, jalanan lobang aja didiemin, lobang aja sampai ada kecelakaan orang mati aja masih didiemin, kecuali mungkin pejabat yang anaknya mati di situ baru langsung ditambel kan gitu ya. Jadi intinya adalah solusinya masih seperti ini. Jadi Anda mau berdebat soal saya mengenai pasang fog lamp ilegal atau tidak, ya terserah Anda gitu ya. Tapi inilah solusinya yang paling tepat, paling jitu adalah Anda memasang lampu yang di bawah itu. Ya, yang penting adalah harus dikalibrasi,
Jangan sampai menyilaukan orang ya, tidak baik. Anda harus pasang lampu ini, Anda harus aman dan nyaman. Jangan sampai mengganggu orang lain ya. Oke, itu permasalahan kedua yang saya mau bahas. Nah, ini permasalahan ketiga ya. Nah, permasalahan ketiga adalah banyak juga yang berkomentar, kenapa sih saya sering komentarnya WA aja, WA aja. Ya, saya tidak mau kasih linknya atau online shop saya. Saya bukannya tidak mau kasih link online shop. Padahal saya sudah sering ngomong ya. Saya punya Bukalapak Juragan Lampu. Ya, Shopee F3 Moto Lighting itu oleh reseller saya. Tokopedia Juragan Lampu Juki Wenas, gitu ya. Di dalam video itu saya sudah sebutkan, dan itu link juga saya nanti Shopee juga saya sudah punya ya, akan kita kelola sendiri, bukan oleh reseller. Reseller saya sendiri reseller jualan, saya sendiri juga jualan. Jadi bukannya saya nggak mau share linknya. Kadang-kadang kalau kita share, kita share, ya, Anda beli nanti salah kirim. Ya, contohnya mobil Anda Mobilio RS, Anda order H4. Terus anggapan kita Mobilio RS kan adalah HIR 2. Kita kirim dong HIR 2. Ternyata mobil Anda yang pakai lampu H4. Salah kirim kan? Salah beli kan? Tetap yang salah siapa? Yang salah adalah si pedagang karena tidak bisa dipasang. Nah, nanti ujung-ujungnya kita diberikan bintang 1 lagi. Jadi saya menghindari hal-hal seperti itu gitu ya. Makanya kenapa kalau Anda mau beli lebih baik WhatsApp ke saya. 0898 269 3838. Anda WhatsApp, setelah WhatsApp kalau Anda mau beli di online shop, saya share linknya. Gitu ya. Jadi bukannya saya tidak mau mengumbar, saya orang yang paling mengumbar loh, yang namanya nomor telepon. Anda pedagang lain belum tentu mau share nomor telepon. Belum tentu mau share alamat. Ya, alamat saya Jalan Baru Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Ya, Anda mau lihat map-nya, Anda tinggal cek di Google Map Juragan Lampu online. Nah, disitulah alamat saya. Ya, jadi saya bukannya main umpet-umpetan, saya tidak mau share linknya. Nah, kalau soal harga, saya tidak mau mengumbar harga di YouTube. Satu, kalau harganya berubah, nanti harganya sudah Anda dengarkan segitu, Anda harganya berubah, nanti saya tidak bisa, nggak mungkin dong kita edit videonya lagi gitu ya. Jadi mendingan harga tidak kita sebutkan. Jadi buat Anda yang merasa intel ya, karena banyak orang yang mau kepo doang, mau intel. Bos cek harga, bos ini, bos itu, nggak apa-apa. Anda bisa langsung cek di Bukalapak Juragan Lampu ya, atau Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas. Jadi saya bukannya main kucing-kucingan atau main diem-dieman. Saya sudah share ya. Cuman memang saya lebih baik sebelum Anda beli konsultasi dulu dengan saya. Ya, saya lebih mengutamakan seperti itu. Jadi Anda harus tahu Anda barang apa yang Anda beli. Jangan Anda beli barang kucing dalam karung. Gitu ya. Makanya saya harus lebih baik komunikasi dulu. Gitu ya, komunikasi dulu apa sih yang Anda butuhkan. Anda butuh lampunya terang, Anda butuh lampunya yang begini. Pak, saya sudah pasang lampu tapi silau. Oh ya sudah, kita tawarkan LED yang cocok untuk mobil Bapak gitu ya, karena nggak semua LED itu cocok ya, cocok-cocokan ya. Jadi makanya kenapa saya lebih baik Anda WhatsApp dulu ke saya. Jadi jangan langsung main beli ya, jangan langsung main beli. Nanti terjadi kesalahan, tetap kita sebagai pedagang yang salah, bukan Anda yang sebagai pembeli. Anda tinggal gampang kasih bintang 1 sebenarnya. Tetap kita yang salah, padahal kita juga benar. Gitu ya. Saya bukannya egois. Kadang kita sudah benar, karena kesalahan pembeli tidak bisa pasang, dia komplain. Dia komplain LED-nya mati katanya, padahal gara-gara cuma salah pasang colok soket. Kan selalu saya sudah bilang, kalau soket begini nggak nyala, Anda balikin. Ya, Anda balikin. LED ini nggak nyala, langsung dia dispute apa sih ngomongnya itu, dispute, langsung komplain di marketplace. Ya oke saja, kita dikomplain nggak apa-apa, Anda kirim balik. Pas dikirim balik kita cek, nyala bro. Pas dikirim balik kita cek nyala, ternyata saya udah tahu nih permasalahannya, ternyata dia mungkin terbalik soketnya. Nah, kalau Anda WhatsApp ke saya dulu, kan kita bisa langsung, oh saya tahu nih si ini beli nih, nanti saya langsung WhatsApp ke dia gitu ya. Jadi tidak perlu melalui online shop, komplain-komplain gitu kan agak ribet. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ada ongkos kirim balik.
Nah, ongkos kirim balik ini siapa yang mau menanggung? Karena pasti kan Anda juga tidak mau rugi, saya juga tidak mau rugi, apalagi barangnya bukan karena kesalahan saya. Nah, di situ yang kita agak susah. Makanya lebih baik mendingan WhatsApp dulu. Jadi Anda yang beli di Tokopedia, kalau Anda WhatsApp ke saya akan keep tuh 2 minggu sampai 3 minggu sampai Anda sudah oke, baru saya bisa encet. Kalau Anda belum oke, saya tidak encet. Jadi kalau ada apa-apa, saya bisa WhatsApp langsung ke yang bersangkutan. Seperti itu maksud saya. Nah, makanya tiap pagi pasti saya akan nanya, WhatsApp Pak, jadi beli gak? Kalau tidak jadi beli, saya akan langsung encet. Kenapa? Karena chatnya bejibun, bro. Banyak banget itu. Jadi istilahnya kalau kasar katanya, makin banyak chat, makin banyak lemot, dan makin banyak membingungkan gitu loh. Makanya saya harus bersih-bersihkan chat. Makanya saya tanya, Pak, jadi beli nggak? Kalau nggak jadi beli ya saya encet, selesai. Nah, untuk Anda yang sudah beli, pasti kan akan ke bawah tuh chatnya. Nah, nanti kalau sudah diterima, sudah oke, namanya siapa, nah kita baru bisa clear chat gitu. Makanya saya butuh Anda WhatsApp seperti itu. Ya, kita ada manajemennya. Ya, walaupun saya bergerak sendiri, tapi saya mau tahu customer saya bagaimana testimoninya, ya kurang di mana. Laporkan ke saya, karena kalau nggak saya tidak tahu gitu ya. Jadi ini permasalahan ketiga soal saya tidak berikan link di online shop, salah besar. Anda WhatsApp saya akan berikan linknya karena saya orangnya open kok. Nah, selanjutnya adalah let kiriman itu nanti kita tidak selalu review ya. Tidak selalu masukkan ke YouTube. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak juga ya, satu. Mungkin orderan per hari mungkin akan kita review 1-2 saja ya. Juga jangan terlalu banyak, mungkin ada yang panas ya dari teman-teman bengkel yang lain, berkomentar negatif, "Wih, si Jungki orderannya banyak," gitu ya. Nah, ini seperti ini orderan yang mau kita kirim nih, nanti kita siapkan. Jadi intinya gini loh, ada orderan masuk untuk mobil apa, ya kita akan settingkan terbaik lah intinya. Jangan sampai hasilnya nggak maksimal. Saya mau hasilnya maksimal gitu ya. Makanya kita perlu review apa keunggulannya, apa kelemahannya ya. Eh, Nanti jangan sampai nanti, Pak, orderan saya mana Pak videonya? Ada yang bilang begitu, nanti saya nggak bikin videonya, nanti dibilang saya nggak dicek, nggak ini, nggak itu ya. Sebenarnya nggak begitu juga. Karena terlalu banyak orderan kita, jadi mungkin ada bengkel lain yang merasa syirik, jadi black campaign segala macam gitu ya. Oke, kita lanjut lagi permasalahan yang ada belakangan ini. Saya tidak bisa membalas komen satu persatu Anda di YouTube. Ya, jadi kalau Anda ada kepentingan dengan saya, jika Anda ingin fast respon, silakan WhatsApp saya 089826938838 ya. Ada pertanyaan, ada keluhan, ada apa, silakan WhatsApp ya. Karena saya mengelola YouTube, mengelola online shop, mengelola semuanya itu adalah saya sendiri. Saya tidak memakai admin, tidak memakai tukang-tukang, saya kerja sendiri ya, karena saya cuma kuli. Saya tidak sanggup menggaji admin ya. Nah, kemarin-kemarin saya baru upload video-video saya ke Instagram ya, karena disuruh sama istri saya, "Lu punya Instagram bukannya di-upload," katanya. Nah, saya coba iseng upload. Nah, banyaklah tuh customer-customer dari Instagram yang belum begitu paham. Kalau Anda yang di YouTube mungkin udah sangat paham ya, udah sangat paham. Kenapa? Karena tiap hari saya sudah ngoceh di YouTube. Nah, tapi karena di Instagram saya masukin video itu baru-baru, jadi banyaklah customer yang baru-baru ini bertanya ini itu gitu ya. Jadi dia belum tahu bahwa bohlam bagus itu wattnya harus besar, harus real, harus stabil, tidak boleh ngedrop, harus adjustable gitu ya. Jadi beda platform, bedalah orang-orangnya ya. Jadi saya punya Instagram saya Jungki Wenas Juragan Lampu juga sama ya. Saya juga baru buka TikTok kemarin, saya upload videonya. Cuman upload video di TikTok susah ya, cuma 3 menit bro, dan lama, nggak bisa ditinggal-tinggal. Tapi kalau YouTube kan tinggal aja, kita udah upload, kita tinggal tidur, publishnya besok kan bisa ya. Yang penting udah upload dulu. Tapi kalau di TikTok mesti ditungguin ya bro, di upload dulu baru selesai 3 menit doang baru kasih judul. Ya jadi agak susah. TikTok ini request dari anak saya, dia bilang, "Papi main TikTok dong." Ya. Nah di Facebook juga saya juga ada Juragan Lampu ya. Jadi Facebook sebagian, sebenarnya sih saya di Instagram ada, udah nggak aktif. Instagram saya ada 2.
Facebook saya juga ada 2 ya. Sebenarnya itu media sosial udah lama nggak aktif, tetapi belakangan ini saya coba upload lagi. Jadi banyak customer baru yang belum paham mengenai video-video saya yang sebelum-sebelum. Jadi saya agak keder juga, keteteran karena menjelaskan ulang ya. Nah, soal ongkos kirim juga ya, ongkos kirim ini buat Anda yang mau cari gratisan ya. Buat Anda yang mau cari ongkos kirim gratis, karena ongkos kirim itu sebenarnya tidak ada yang gratis ya. Paling yang ada adalah subsidi ya. Nanti ini layar ini akan kita ganti ya. Jadi saya sudah mempunyai Bukalapak Juragan Lampu, Shopee juga saya punya sendiri, Tokopedia punya sendiri. Nah, saya jujur terus terang, Anda beli di online shop itu harga lebih mahal. Kenapa? Karena di Tokopedia ya, saya dipaksa untuk ikut pro merchant. Nah, pro merchant itu dipotong berapa persen? Kalau nggak salah 3%-an ya. Saya juga nggak pernah mau menghitungin atau nggak pernah mau pusing. Intinya adalah saya dipotong berapa puluh ribu lah dari harga jual. Ya, nah makanya mau nggak mau saya harus naikkan harga. Di Bukalapak juga saya disuruh super seller. Ya, super seller. Nah, di Tokopedia kalau kita tidak mengikuti Merchant Pro, ya tetap kita akan dipotong kalau nggak salah per 10.000 ya. Jadi intinya pokoknya lu dagang di situ, intinya lu udah sewa lapak gua, lu harus bayar. Tapi bayarnya memang per barang laku. Nah, mau nggak mau kita harus menaikkan harga. Nah, dia bilang ada keuntungan, dia bilang Anda bisa menggait customer lebih banyak, bisa ada subsidi ongkos kirim. Nah, buat Anda yang mau ongkos kirimnya gratis dan demen banget yang namanya voucher-voucher cashback, mau nggak mau kita ikut yang namanya pro merchant. Nah, mau nggak mau dengan sangat terpaksa kita harus naikkan harganya sedikit karena untuk menyesuaikan potongan saya dari Tokopedia. Nah, di Bukalapak super seller kalau nggak salah 1% atau 0,5% deh. Ya, saya juga belum melihat banget itu rekapnya barang-barang penjualannya berapa persen sih sebenarnya. Di Shopee juga kalau nggak ikut mal atau super seller atau apa atau superstar atau apa kalau nggak salah dipotong 10.000. Ya, jadi intinya Anda bisa pakai voucher lah, terserah di sini cashback, tapi memang harga lebih mahal. Nah, buat Anda yang mau murah dan Anda percaya dengan saya, Anda bisa transfer langsung di BCA saya. Ya, Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Ya, jadi seperti itu. Jadi Anda yang mau beli di marketplace, harga memang agak lebih tinggi sedikit, tinggi sekitar 50.000 maksimum. Ya, dan Anda lebih yakin, lebih percaya, ya silakan. Saya dapat potongan dari pihak mereka, mau nggak mau kita ikuti. Tetapi buat Anda yang mau lebih murah sekitar 50.000, Anda bisa langsung transfer ke BCA saya, ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Jadi ini permasalahan yang ada dalam 1-2 bulan ini kita buatkan video. Jadi boleh dibilang video ini semacam kayak curhat juga, ya kayak curhat juga. Tapi kita beberkan permasalahan yang ada soal penjualan LED ini, ya. Oke, terima kasih. Nah, ini juga permasalahan yang sering saya hadapi ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering saya hadapi adalah mengenai bohlam 3 warna bisa tidak error. Saya ngomong apa adanya to the point. Bohlam 3 warna itu bisa error ya. Tapi kalau Anda beli bohlam yang high quality atau istilahnya kualitasnya lebih bagus gitu ya. Dia error tapi bisa kembali lagi ke kondisi semula. Jadi ada fungsi memori dan reset. Nah, contohnya bohlam ini. Bohlam ini ya walaupun sebelum error dia mempunyai respon yang sangat bagus. Dalam arti bisa dimatikan, nyalakan secara cepat juga bisa. Nah, kita buktikan menggunakan alat ya. Alat ini pada saat ini adalah kita nyalakan 5 detik. Ya, ini kita nyalakan 5 detik nih. Nah, kita matikan. Nah, kita coba matikannya dalam 2 detik. Ya, jadi kita nyalakan 5 detik, kita matikannya 2 detik. Ya, saklarnya. Nah, kalau Anda mau mematikannya secara cepat, jadi kasar, juga sebenarnya bisa. Nah, saya sedang ngeset alatnya. Nah, jadi ini kita matikannya 0,1 detik. Jadi kita nyalakan 5 detik nih. Matikan, nyalakan lagi secara cepat. Nah, ini secara cepat dia masih bisa berubah warna gitu ya. Nah, kadang memang secara cepat itu
sampai dia tidak bisa berubah warna, misalnya error. Nah, itu bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Nah, jika kalau terjadi error, bagaimana? Nah, kalau terjadi error, LED ini bisa di-reset. Resetnya bagaimana? Matikan 1 menit. Ya, matikan 1 menit, nyalakan kembali. Ya, seperti itu. Jadi terjadi error mungkin saja, supaya tidak error, jangan terlalu cepat. Tetapi ini LED kita sedang menguji secara cepat, 0,1 detik. Matikan, nyalakan. Nah, ini bisa. Nah, seumpamanya kita mau buat dia error. Kita akan membuat dia error nih. Nah, kita mau membuat dia error. Nah, ini warnanya kan putih, ini kuning. Nah, ini error nih. Nah, kalau dalam kondisi error begini, Anda matikan, nyalakan terus, dia tidak bakal sama. Tidak bakal sama, bro. Jadi kalau sudah error, kenapa sih error? Saya berbicara error. Error itu artinya warna kiri dengan warna kanan tidak sama. Nah, kalau sudah terjadi error seperti ini, Anda matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, tidak bakal ketemu warnanya. Nah, langkah yang benar adalah apa? Nah, kalau Anda beli LED ini, Anda cukup reset. Anda tidak perlu bongkar-bongkar lagi LED-nya. Ya, bagaimana cara resetnya? Matikan. Matikan. Matikan, diamkan 1 menit setidaknya. Ya, diamkan, dia akan reset, dia akan kembali ke kondisi awal, ke kondisi state. Sudah 1 menit, nyalakan, mestinya dia akan normal. Ya, seperti itu. Jadi LED 3 warna ini error mungkin bisa, tetapi LED ini high quality, mempunyai fungsi memori dan reset. Jadi Anda bisa mereset. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi normal, putih. Nah, ini dimatikannya secara cepat ya. Nah, kita matikannya secara lebih lambat juga bisa kita setting di alat ini. Nah, kita coba 1 detik matikannya, kemudian dinyalakan lagi ya. Ini 1 detik nih. Ini 5 detik nyala, 1 detik kita matikan, nyalakan lagi. Yang ideal adalah seperti ini. 1 detik matikan, nyalakan lagi. Jangan terlalu cepat, jangan kasar. Ya. Tapi kalau Anda mau kasar pun bisa. Dari alat ini kita sudah uji coba, ya. Terbukti bisa. Jadi LED ini kita jual juga bukan sembarangan gitu ya, karena banyak yang khawatir soal lampu 3 warna error. Memang betul lampu 3 warna bisa error, ya. Tetapi kan Anda di dalam perjalanan juga bukannya gonta-ganti warna terus. Nggak mungkin dong Anda jalan sebentar ada kabut, oh kabutnya hilang, sebentar hujan, sebentar jalanan kering. Pernah nggak ada dalam satu perjalanan gitu bisa ada kabut, ada hujan, ada kering? Pernah kali ya? Saya nggak tahu juga. Tapi kan tidak mungkin 5 menit Anda nyalain kuningnya, 5 menit Anda nyalakan putihnya, 5 menit kemudian Anda nyalakan putih kuningnya. Tidak mungkin dong Anda berubah-ubah. Emangnya lampu mobil Anda lampu disco? Bukan kan? Jadi LED ini bisa berubah warna, tapi dalam suatu perjalanan Anda tidak perlu mengubah warna terus-terusan kan? Tapi memang ada fungsi bisa diubah warna, tapi kalau dalam satu perjalanan Anda ubah-ubah warna terus juga kelihatannya aneh. Jadi pakailah seperti biasa, seperti lampu normalnya gitu ya. Jadi jangan usah terlalu gimana ya, seperti barang baru gitu ya. Saya seperti baru beli jam baru, kayaknya kan pengen dilihat, terus pengen dipegangin, terus sama seperti Anda baru beli handphone baru, tentu handphonenya diutak-atik terus kan, dilihat-lihat programnya, di setting-setting terus-terusan 2-3 hari. Tetapi kalau udah 3 hari, udah Anda lempar. Ya, sama seperti Anda baru beli mobil baru, ya pengennya dinaikin terus kan untuk mobil baru, sama seperti Anda baru menikah dengan istri Anda, tiap hari pengen dinaikin, gitu, dan udah setahun selingkuh kan begitu ya, itu manusia tuh. Nah sama dengan LED ini, Anda mungkin baru, jadi pengennya diubah warna terus. Nah diubah warna itu error. Nah dia laporan ke saya begini gitu. Sebenarnya Anda tinggal reset 1 menit. Kalau masalah itu selesai ya berarti dia normal, itu aja gitu ya. Nah makanya di video ini kita buktikan ya bahwa kalau terjadi error Anda bisa reset 1 menit. Belum tentu fasilitas ini bisa di LED lain ya. Saya ngomong apa adanya. Karena cuma LED ini, karena saya sudah menjual beberapa LED warna seperti Pro 7, Automax dengan merek-merek lain yang tidak ada mereknya, dia tidak punya fungsi memori dan reset.
Mau nggak mau jika terjadi error Anda harus cabut pasang ini nih soketnya, disamain dulu dengan sebelah baru colok lagi. Kalau ini tidak, dia mempunyai kondisi bisa di reset. Kondisi balik ke state awal warna putih. Ya, seperti itu. Jadi permasalahan ini boleh dibilang sebagai curhat, Anda mau menilai itu curhat atau mau menilai itu apapun terserah. Pokoknya intinya saya menjabarkan permasalahan yang sering dibicarakan oleh customer. Jadi supaya tidak diulang-ulang saya bikinkan videonya. Ya, terima kasih.